Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam di mana adapun materinya terdiri dari 8, yaitu sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma' dan fungsi qiyas. Yang pertama, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia itu sesuai dengan syariah atau sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah atau Hadis, Ijma' dan Qiyas. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, yang perantaraannya melalui malaikat Jibril alaihissalam dan diturunkan secara pada yang dimaktubkan dalam mushaf diturunkan secara berangsur-angsur, disampaikan secara mutawatir dan bernilai pahala apabila kita membacanya, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Hadis atau sunnah. Secara etimologi sunnah berarti asal dari kata bahasa Arab as-sunnah yang berarti cara, adat, istiadat, dan perjalanan hidup yang tidak dibedakan antara yang baik dan buruk. Jadi sunnah atau hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi Muhammad SAW, baik sesudah menjadi seorang nabi dan rasul maupun sebelum menjadi nabi dan rasul. Yang berikutnya adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atau para ulama di dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis atau dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah karena adanya persamaan ilat hukumnya antara kedua masalah tersebut. Kita masuk ke urutan pengambilan hukum Islam. Hukum Islam dalam urutan pengambilan hukumnya, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Jadi Al-Quran adalah urutan pengambilan hukum Islam yang paling kuat dan paling tertinggi dari urutan pengambilan hukum Islam yang lainnya. Kita masuk ke mukjizatnya Al-Quran. Di sini ada 4 mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi aktif pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan atau ilmu sastra atau balaghah dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, dan juga pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang datang, dan juga kebenaran yang tidak dapat yang terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak dapat diketahui oleh seorang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis saja, dan ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran tidak diturunkan. Fungsi Al-Quran. Ada 11 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai rahmat bagi semesta alam. Al-Quran adalah sebagai cahaya petunjuk. Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran sumber ilmu. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dan Al-Quran sebagai pedoman untuk melakukan pencatatan. Sekarang masuk ke peran Al-Quran. Di sini peran Al-Quran ada 2, peran Al-Quran untuk kehidupan manusia dan peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pada intinya peran Al-Quran dalam kehidupan manusia itu sangat penting, dan Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuknya bagi umat manusia. Kita langsung ke fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah adalah menyempurnakan Al-Quran dan memuat hukum-hukum yang telah dan menguatkan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Di sini saya ada bagi 5, yaitu di mana Al-Quran yaitu di mana fungsi as-sunnah yang pertama adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan jelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Keempat, mengkhususkan kesamaannya. Yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang berikutnya, fungsi ijma'. Fungsi ijma' adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi pada umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengatur agar tidak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Kita masuk ke fungsi keempat, yaitu fungsinya qiyas.
Kias sendiri adalah suatu metode untuk menerapkan hukum Islam. Kias memiliki peran penting dalam hukum Islam. Fungsi kias adalah untuk menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek yang perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Kias berfungsi dan berperan dalam mengungkapkan suatu peristiwa yang tak disebutkan dalam nas. Hal ini disebabkan oleh hukum Islam telah dijelaskan dan hukum tersebut sangat terbatas jumlah dan penjelasannya. Kedua, muncul masalah baru yang sangat beragam dan kompleks. Dengan demikian, melalui kiaslah semua masalah hukum memiliki ketegasan dan kepastian hukum yang dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.